Ya, selamat pagi rekan-rekan LH Channel. Kali ini saya akan membahas rumus Excel, yaitu rumus if, and, or, dan not. Ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Pertama adalah if. Jadi contoh kegunaan if ini adalah misalnya, jika baju itu merah, maka milikku. Jika baju itu bukan merah, maka milik orang lain. Sehingga kalau ditulis rumus seperti ini, if kurung buka baju merah, koma milikku, koma milik orang lain. Sehingga kalau dibaca, jika baju itu merah, berarti milikku. Sedangkan kalau baju itu bukan merah, berarti milik orang lain. Sekarang kita ke contoh soal. Jadi misalnya di dalam sebuah kelas ada 10 siswa. Mereka sedang melakukan ujian, yaitu teori dan ujian praktek. Mereka bisa dikatakan lulus jika kita lihat persyaratannya. Persyaratannya adalah mereka dikatakan lulus adalah jika ujian teorinya berhasil, yaitu nilai minimal 80. Kemudian ujian prakteknya juga berhasil dengan nilai minimal 70. Jadi misalnya dalam sebuah kelas ada 10 siswa, mereka sedang ujian, yaitu ujian teori dan praktek. Maka ini adalah nilainya. Maka mereka bisa dikatakan nilai berhasil itu kalau nilai teorinya adalah minimal 80 ke atas. Sehingga kita bisa nulisnya sama dengan if kurung buka, kita klik kolom nilai dan murid pertama yaitu Adi. Kemudian tadi nilainya adalah lebih besar atau sama dengan gitu ya. Karena minimal 80 berarti lebih besar sama dengan 80. Kemudian koma. Kalau nilainya minimal 80, maka mereka dikatakan berhasil. Kita tanda petik, kita tulis berhasil. Kemudian tanda petik lagi. Kemudian kasih koma. Kalau mereka nilainya tidak di atas 80 atau 80, mereka dikatakan gagal. Kita kasih tanda petik, kita tulis gagal. Kemudian tanda petik lagi dan kurung tutup. Kemudian enter. Karena Adi ini nilainya 90, nilai teorinya, berarti dia termasuk berhasil. Kemudian bagaimana dengan bawahnya? Kita tinggal tarik aja. Nah, di sini berarti ada 2 siswa yang gagal karena nilainya kurang dari 80. Begitu juga dengan nilai praktek. Tadi adalah persyaratannya. Praktek berhasil itu kalau nilai minimal 70. Maka kita tulis yang sama tadi, seperti tadi, yaitu sama dengan if kurung buka, kita klik nilai praktek dari murid yang pertama Adi. Kemudian lebih besar sama dengan 70, koma, tanda petik berhasil
tanda petik, koma, tanda petik lagi, gagal, tanda petik, kurung tutup. Kita enter. Berarti Adi nilai prakteknya 80 ini berhasil. Begitu juga murid yang ke bawah, tinggal kita geser ke bawah. Akhirnya diketahui ada yang berhasil dan ada yang gagal. Yang gagal adalah kalau nilainya kurang dari 70. Selanjutnya kita menentukan hasil akhirnya, yaitu lulus atau mengulang. Persyaratan lulus adalah jika ujian teori maupun ujian praktek sama-sama berhasil. Di sini kita bisa menggunakan rumus N. Sebelum kita tuliskan rumusnya, kita lihat dulu teorinya, yaitu N atau contoh gunanya. N adalah jika semua logika adalah benar, maka hasilnya true. Jika salah satu logika salah, maka hasilnya false. Jadi misalnya, Ali dan Budi, tolong bantu saya. Maka kalau kita membuat rumusnya, yaitu N, kurung buka, Ali tolong bantu saya, koma, Budi tolong bantu saya. Sehingga kalau dibaca, Ali dan Budi tolong bantu saya. Kita kembali ke rumusnya. Jadi dalam kasus ini, kita bisa menulis untuk menentukan apakah siswa ini lulus atau tidak. Tulis sama dengan, kemudian N, kurung buka, kita klik yang kolom ini, praktek, G5, sama dengan, tanda petik berhasil. Kemudian tanda petik, kemudian koma, kita klik lagi yang kolom teori ini, E5, sama dengan tanda petik berhasil, tanda petik kurung tutup, enter. Maka hasilnya true, yaitu jika teori berhasil, praktek berhasil, true. Jika salah satu ada yang gagal, maka false. Coba kita geser. Nah, hasilnya ada yang true itu artinya lulus, dan false itu artinya mengulang. Ya, kalau kolom sebelah ini tadi kita menggunakan rumus N, kita coba sekarang yang kolom ini kita menggunakan rumus OR. Jadi contoh kegunaan OR. OR itu adalah jika salah satu logika adalah benar, maka hasilnya true. Jika semua logika salah, maka hasilnya false. Jadi contohnya, Ali atau Budi, tolong bantu saya. Maka cara menuliskan rumusnya adalah OR, kurung buka, Ali tolong bantu saya, koma, Budi tolong bantu saya. Sehingga kalau dibaca, Ali atau Budi tolong bantu saya. Nah, kita kembali ke soal ini. Jadi kita bisa menggunakan OR, yaitu sama dengan OR, kurung buka, kita klik yang kolom ini, yang nilai praktek, sama dengan kurung tanda petik, kita tulis gagal, tanda petik lagi,
koma, ganti yang sebelah ini, kita klik E5 sama dengan tanda petik gagal, tanda petik lagi, kurung tutup, dan enter. Maka hasilnya false. Nah, kemudian di sini ada perbedaan. Ternyata yang N menggunakan hasilnya true, sedangkan yang menggunakan OR hasilnya false. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi, yaitu menggunakan rumus NOT. NOT adalah kebalikannya. Jadi contohnya NOT dalam kurung true hasilnya adalah false. NOT dalam kurung false hasilnya true. Jadi misalnya ini hasilnya tadi false, maka kita tambah NOT dan kemudian yang rumus ini kita masukkan ke dalam kurung. Jadi kita klik, tadi kita tulis NOT, kemudian tadi ada kurung buka, dan di bagian akhir kita tambah kurung tutup. Kita enter, maka hasilnya adalah true. Jadi yang kita menggunakan N hasilnya true, menggunakan OR pun hasilnya true atau lulus. Kita tinggal menggeser ke bawah. Dan ternyata hasilnya sama, true, true, false, false, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tulisannya adalah true dan false. Padahal kan ini hasil akhir, mestinya tulisannya adalah lulus atau mengulang. Kemudian bagaimana caranya? Sekarang kita ketik yang bagian sini, H5. Nah, yang di atas ini ada tulisan N, sama dengan N, kurung buka G5 sama dengan tanda petik berhasil, tanda petik, koma, E5 sama dengan tanda petik berhasil, tanda petik, dan kurung tutup. Kita cut. Jadi kita cut, sama dengannya jangan kita ikutkan. Kita cut. Nah, kemudian sama dengan yang masih ada, kita tulis lagi if. Kurung buka. Kemudian yang tadi kita cut, kita tempel lagi. Dan di sini sama dengan true, koma, tanda petik, lulus, tanda petik, koma, tanda petik, mengulang. Tanda petik dan kurung tutup. Jadi ini dibaca jika bagian yang sini ini adalah tulisannya true, maka artinya lulus. Jika tidak true berarti artinya mengulang. Coba kita enter. Nah, ternyata true berubah menjadi lulus. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan semua yang true berubah menjadi lulus, yang false berubah menjadi mengulang. Selanjutnya kita coba lagi untuk bagian kanan yang OR tadi. Kita klik. Tulisannya kita cut dulu. Kita ketik lagi if. Kurung buka kita tempelkan yang kita cut tadi. Kita tulis sama dengan, jadi jika ini sama dengan true, koma berarti artinya lulus, yaitu kita tulis
tanda petik lulus, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi mengulang, tanda petik lagi, kurung tutup. Jadi bacanya adalah jika di bagian sini tertulis true, itu artinya lulus. Jika tidak true adalah tulisannya artinya mengulang. Coba kita enter. Nah, hasilnya sama. Dan begitu juga yang di bawah, kita tarik ke bawah. Hasilnya sama. Yaitu jika teorinya berhasil, praktiknya berhasil, maka akan lulus. Jika salah satu ujian teori maupun prakteknya adalah gagal, maka dinyatakan akan mengulang. Ya, demikian rekan-rekan cara menggunakan rumus if, and, or, dan not. Terima kasih dan sampai jumpa di rumus Excel berikutnya.